A second. Oke, kita share the screen. Oke, udah kelihatan screen-nya teman-teman? Udah Kak, udah. Oke, very good. Kita mulai. Sorry. Oke, hari ini kita akan belajar explore simulation. Nah, jadi ini lebih kayak ke apa ya namanya tahap-tahapan dalam korespondensi saat explore gitu ya. Kira-kira apa aja sih yang teman-teman butuhkan? Nah, seperti yang udah disampaikan di poster and also di broadcastnya. Hari ini kita akan belajar introduction letter. Seperti biasa kita udah pernah belajar introduction letter. Terus juga kita akan belajar inquiry sama quotation letter karena banyak yang masih tanya soal itu gimana cara buatnya. So just stay tune sampai di kelas ini selesai. Nanti akan ada contohnya saya kasih. Hari ini I will not give a lot of material. Saya nggak akan kasih material yang banyak karena hari ini kita akan full of speaking conversation dan juga bakalan banyak vocabulary baru yang teman-teman bisa pakai. Terus juga dalam conversationnya mungkin ada grammar yang bisa saya tambahin lagi karena kita belajar grammarnya kemarin baru sedikit. Jadi hari ini lumayan kompleks dan lumayan banyak. Semoga teman-teman bisa ngikutin kelasnya. Oke, lanjut. Hari ini kita akan belajar English for Business. Seperti biasa, ini adalah personal information tentang saya. Mungkin bagi teman-teman yang baru masuk ke kelas ini, hello. Nama saya Cemara Gita. Untuk tempat tinggal sendiri, saya lahir, besar, dan bersekolah di Jambi. Dan untuk education sendiri, saya sudah menempuh S1 di Universitas Jambi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saya memang ngambil fokusnya ke pendidikan bahasa Inggris. Terus saya juga masuknya tuh tahun 2019. Dan saya sekarang lagi nyusun skripsi saya. Oke, mungkin untuk personal information-nya singkat aja, karena udah banyak juga sih yang tahu soal ini. Kita next. Now, like what I said before, we are going to talk about export simulation. So, in table of content, kita akan belajar introduction letter, terus cara berkorespondensi, terus kita akan pelajari juga beberapa vocabulary yang mungkin teman-teman butuhkan. Vocabulary ini adalah kosakata, terus yang terakhir kita akan belajar mengenai inquiry dan juga quotation letter. Nah, ini beberapa hal yang berkaitan dengan ekspor gitu. Jadi materi yang saya susun hari ini emang full untuk teman-teman yang lagi ekspor gitu. Nah, karena ini adalah ekspor simulation, jadi pasti ada ya eksportirnya dan juga buyernya gitu ya. Kita anggap aja ada orang yang sedang menjual dan juga ada orang yang ingin membeli kali ini. Nah, our talent today kita ada punya 2 orang. Yang pertama ada Mr. Setiawan, dan Mr. Setiawan ini adalah salah satu eksportir. He is from Indonesia. Nah, dia fokusnya ke barang-barang handicraft gitu ya, barang-barang kerajinan tangan, dan sekarang dia fokus ke salah satu produk gitu. Terus ada juga di sini Mr. Harry. Nah, Mr. Harry ini adalah buyer-nya. Nah, buyer-nya ini asalnya dari Australia. Dia adalah pemilik salah satu restoran di Australia gitu. Dan konsep restoran Mr. Harry ini adalah konsep restoran yang natural. Jadi dia barang-barang yang dia pakai, ingredients-nya juga tools yang dipakai di dalam restorannya juga berasal dari natural atau dari alam gitu. Jadi konsepnya kayak gitu hari ini. Temanya atau skenario-nya kayak gitu. Export simulation-nya. Jadi ada exporter dan juga buyer. Eksporternya kita wakilkan aja sama Mr. Setiawan dari Indonesia dan juga buyernya dari Australia diwakilkan sama Mr. Harry. Okay, let's see what will happen. Okay, teman-teman sebelum kita masuk lebih jauh, saya mau tanya nih, kalau teman-teman mau menjual produk ke seseorang, atau mau memperkenalkan produk teman-teman ke buyer atau customer, biasanya teman-teman ngapain? Apa yang teman-teman lakuin biasanya? Normally, what will you do ketika teman-teman mau menjual atau mempromosikan? What will you make atau apa yang akan teman-teman lakukan gitu? Misalnya, saya pastinya bikin website, bla 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 gitu. Kira-kira apa tuh teman-teman biasanya yang dilakuin?
ketika ingin promosi produknya. There's anyone who want to share? Oke, Mbak Vina. Ngirim email sama produk katalog. Oke, biasanya Mbak Vina bakalan kirim email dan juga katalog. Gimana teman-teman yang lain? Untuk saya, I will go directly to the source lah, to the company, have one-to-one interaction dengan orang, so they know who I am. So always represent, have a name card with you. Okay, perkenalkan diri semua. So they have one-on-one interaction. Okay, it's because you are in Singapore right now, right? No lah, that means either Singapore or Malaysia or maybe kalau ada Indonesia pun ada importers juga apa? You get me tak? Okay. You can be anywhere, but as you see, whatever you do is you must always check siapa pembeli. Doesn't matter. Sometimes people they get, you see, buyers sometimes they get from like wholesalers, but wholesalers already prices markup. Okay. You can get directly from my source. So my source is a bit cheaper because if we are talking about one container load, it will be maybe they save about $2,000. You see, just go directly. You can always do import. You can always do export. Doesn't mean you hanya akan buat export aja, betul tak? Betul. You nak kena widen your range. Oke, so kalau Mbak Vina dia bakalan email, terus kalau Pak Hussein itu kebiasaannya bakalan door to door ya, istilahnya kayak bakalan datengin buyernya satu-satu gitu ya, yang potensial buyernya gitu. Nah mungkin kita ambil contoh dari punya Mbak Vina nih, Mbak Vina bakalan bikin email. Nah Mbak Vina itu email yang dibuat kan perkenalan, betul? Ya betul, perkenalan sama company profile, ngirimin company profile, produk katalog kayak gitu. Oke, very good. Nah, jadi teman-teman, untuk pertama kali, untuk step yang pertama biasanya yang paling normal yang bakalan kita lakuin kan misalnya kalau bayarnya jauh kan kita nggak mungkin kayak Husainnya kita harus door to door. Nah, kita bisa kirim email. Nah, kirim email perkenalan itu namanya adalah introduction letter. Ini sudah beberapa kali saya bahas di kelas. And I think some of you mungkin sudah mengerti gimana cara pembuatan introduction letter. Tapi saya masih banyak banget dapat message dari teman-teman gimana caranya buat perkenalan produk atau penawaran produk. Nah, this is one of the example that we can make when we want to introduce our product. Nah, ini salah satu contoh yang bisa teman-teman pakai atau copy paste gitu ketika mau promosi barangnya gitu lewat email ataupun lewat chat, it's okay. Ini bisa diaplikasikan ke beberapa hal gitu. Nah, kalau dari email kayak biasa kita bakalan punya subjek. Nah, subjeknya jangan kosong, kita isi. Subjeknya di sini saya buat PT atau perusahaannya Pak Setiawan ini namanya adalah PT Indonesia Bisa. Nah, yang akan dikirimkan oleh kepada Mr. Harry yang ada di Australia. Nah, ini ada teksnya dan saya mau teman-teman yang baca. Oke, mungkin saya minta Mas Rizky Irawan, can you hear me? Halo Mas Rizky, can you hear me? Oke, mungkin kalau Mas Rizky nggak bisa, kita coba yang lain lagi. Mas Johan, can you hear me? Halo? Maaf, saya lagi nyetir. Oke, sementara saya mendengar. Oke, nggak apa-apa Mas Johan. Kita melanjut. Kita coba mungkin Mbak Ayu, can you hear me? Halo Mbak Ayu. Oke, kayaknya Mbak Ayu juga. Kita suruh ini aja deh, Mas yang udah buka kamera, Mas Agus. Oke, Mas Agus, can you help me to read this introduction letter? Nanti kita bakalan artiin bareng-bareng. Silahkan Mas. Oke. I am honored to introduce PT Indonesia Bisa, a reputable international trading company based in North Sumatra, Indonesia. As the CEO of the company, I would like to share
some information about our business. At PT Indonesia Bisa, we specialize in exporting a range of high-quality commodities from Indonesia, with a focus on handcraft item. We take pride in our eco-friendly product line, including our well-known bio-straw, which is made from natural materials and is a healthier and cost-effective alternative to traditional plastic straws. We believe that our company can provide you with the best solutions for your business needs. We are keen to establish a long-term partnership with your estimate company. For your reference, we have attached our company profile, website, and products catalog for more detailed information about our product and service. Please feel free to contact us for any queries or further discussion. We look forward to hearing from you soon. Thank you for your attention. Bawahnya, Mas? Sens Klistiawan. Oke, very good. Thank you, Mas Agus. Terima kasih. Oke, teman-teman, kalau misalnya mungkin saya ingatkan ketika saya minta teman-teman untuk mungkin bantu bacain atau bantu conversation, it's okay, karena ini adalah salah satu kesempatan teman-teman untuk bisa pakai bahasa Inggrisnya gitu. Maybe one of the reason kenapa orang-orang di Indonesia itu banyak yang bisa ngerti bahasa Inggris tapi they don't they cannot speak English karena salah satunya tidak punya kesempatan untuk ngomong bahasa Inggris. Nah, mungkin kalau misalnya lain kali kalau saya minta teman-teman untuk baca ataupun conversation, it's okay, buka aja mikrofonnya, baca sebisanya aja. Because I will not judge you, everyone will not judge you here. Gak akan ada yang ngejudge teman-teman karena semuanya kita di sini belajar. Oke, terima kasih Mas Agus. Oke, di sini adalah ada contoh introduction letter atau surat pengenalan gitu. Nah, ini sebenarnya sudah saya masukin di pertemuan sebelumnya, tapi saya ulang lagi. Oke, di sini ada subjeknya. Saya masukin subjeknya yaitu PT Indonesia Bisa. Terus karena ini saya kirimin dari email, maksud saya Pak Setiawan ini kirimin dari email, jadi harus diisi subjeknya. Terus kepada siapa? Kepada Pak Harry. Oke, I'm going to read again. Saya bakalan baca lagi nih introduction letternya dan teman-teman mungkin bisa perhatikan pronunciation saya atau cara saya baca. Oke, I am honored. Jadi honored itu hanya tidak kita baca, kita langsung honored. I am honored to introduce. Introduce itu bacanya introduce. I am honored to introduce PT Indonesia Bisa, a reputable international trading company based in North Sumatra, Indonesia. Kita artiin bareng-bareng, mungkin Mas Agus bisa bantu saya juga artiinnya. Buka mikrofonnya. Oke, satu-satu kita artiin. Biar tahu artinya. I am honored to introduce PT Indonesia Bisa. Artinya apa tuh Mas Agus kira-kira? Saya honored to introduce. Nah, honor itu ini adalah bentuk apa ya? Penghormatan gitu ya. I'm honored ini saya merasa terhormat. Nah, I'm honored. Saya merasa terhormat. Honor, terhormat. To introduce, memperkenalkan. Perkenalkan apa? PT Indonesia Bisa. Oke, jadi teman-teman bisa pakai ini kalau mau memperkenalkan PT teman-teman nanti di email atau di chat, whatever. I am honored. Oke, I'm honored to introduce PT Indonesia Bisa,
A reputable international trading company based in North Sumatra, Indonesia. A reputable international itu artinya adalah international trading company kan artinya perusahaan internasional, perusahaan perdagangan internasional yang reputasinya bagus, reputable. Reputable itu reputasinya bagus. Best itu maksudnya adalah yang ada di best in North Sumatra. North Sumatra itu di mana, teman-teman? What is North Sumatra in Indonesia? Sumatera Utara. Sumatera Utara. Very good. North Sumatra, Sumatera Utara, Indonesia. Lanjut lagi. As the CEO of the company, as itu artinya sebagai. As the CEO of the company, sebagai CEO dari company atau perusahaannya. Nih, bacanya yang selanjutnya adalah I would like, bukan would, tapi would. I would like, L-nya kita ilangin. I would like to share some information about our business. I would like to share some information about our business. Saya would like itu artinya ingin, would like itu ingin, to untuk share, memberikan beberapa informasi tentang our business, tentang bisnis kami. At PT Indonesia, we specialize. We specialize, okay, in exporting a range of. Nah, ini cara bacanya bukan hike, tapi high. Cuman hi-nya aja yang dibaca. High quality. We specialize in exporting a range of high quality commodities from Indonesia. Di PT Indonesia Bisa, kami spesialisasinya mengekspor range itu beberapa high quality terbaik, komoditi dengan kualitas terbaik dari Indonesia. With a focus on handcraft items. Handcraft items, maksudnya fokusnya adalah ke kerajinan tangan. Handcraft itu artinya adalah kerajinan tangan. We take pride in our eco-friendly product line. Kami memberikan kontribusi atau apa ya? We take pride ini kami mempunyai kebanggaan lah gitu kepada eco-friendly product line. Jadi mereka ini salah satu produk unggulannya adalah eco-friendly product. Nah, including mereka menjualnya adalah BioStraw. Ternyata Pak Setiawan ini fokusnya adalah ke BioStraw. Saya mungkin bakalan sering bawa BioStraw ini karena this is one of the easiest contoh. Ini adalah contoh yang paling mudah yang mungkin bisa saya jelaskan ke teman-teman gitu. Which is made from natural materials and it is a healthier and cost-effective alternative to traditional plastic straws. Nah, which is made. Nah, kalau ada kata is, terus ada made, itu maksudnya dibuat. Dibuat from natural materials, dibuat dari material yang natural, and is a healthier. Healthier itu maksudnya lebih sehat. Jadi kalau ada er, belakangnya itu, di depannya itu bisa kita tambahin lebih. Contohnya kayak pretty, itu kan cantik ya. Kalau saya bilang prettier, itu lebih cantik. Nah, sama kayak healthier. Healthy itu sehat, tapi kalau ada er-nya di belakang healthier, itu artinya lebih sehat. And cost-effective alternative to traditional plastic straws. Secara harga pun lebih murah dibandingkan plastic straws atau sedotan plastik. We believe that our company can provide you with the best solution for your business needs. Kami percaya, we believe that our company, kami percaya bahwa company atau perusahaan kami can provide. Provide itu artinya adalah menyiapkan atau memberikan kamu solusi terbaik terhadap kebutuhan bisnis kamu. We are keen to establish a long-term partnership with your estimate company. Kami sangat berharap untuk mendapatkan kerjasama long term, kerjasama jangka panjang dengan company kamu.
For your reference, we have attached our company profile, website, and product catalog for more detailed information about our products and service. Untuk sebagai referensi, kami attach itu artinya adalah we have attached itu artinya adalah kita menyematkan atau ya attach itu seperti menyematkan our company profile kami, website dan juga product catalog for more detailed information untuk detail informasi mengenai produk dan juga service. Nah, please feel free to contact us. Jangan bebas aja untuk menghubungi kami. Please feel free to bebas saja untuk menghubungi kami for any queries. Bacanya queries. Queries itu artinya pertanyaan or further discussion. Further itu artinya kayak masa yang akan datang atau misalnya lebih lanjut, discussion lebih lanjut atau diskusi yang lebih lanjut. We look forward to hearing from you soon. Kami sangat menantikan kabar dari kamu segera. Thank you for your attention. Terima kasih atas perhatiannya. Sincerely, Setiawan, CEO of PT Indonesia Bisa. Nah, ini adalah salah satu contoh introduction letter yang bisa teman-teman pakai. Di copy paste aja mungkin, di beberapa bagiannya bisa diubah. Misalnya kayak di bagian PT-nya bisa diubah, terus bagian produknya juga bisa diubah. Silahkan kalau mau pakai introduction letter yang sudah pernah saya sudah saya paparkan ini. Oke. Setelah Pak Setiawan, Pak Setiawan ini send the introduction letter ke perusahaannya Mr. Harry, ternyata Mr. Harry ini tertarik dengan produk yang ditawarkan oleh Pak Setiawan, yaitu produknya adalah Biostro atau sedotan ramah lingkungan. Ternyata Mr. Harry ini dia tertarik sama produknya Pak Setiawan. And let's move to the next slide. Nah, karena Mr. Harry ini tertarik, Mr. Harry ini mencoba untuk menghubungi Pak Setiawan by WhatsApp. Nah, kalau tadi banyak saya yang jelasin, sekarang saya mau teman-teman yang ngejelasin di sini, karena di sini ada conversation between Mr. Harry dan juga Pak Setiawan. Oke, who wants to read the conversation? Mungkin volunteer dulu, siapa yang mau bacain percakapannya? Mungkin yang belum pernah. Mas Agus sudah sering, Mas Joni sudah sering, Mbak Vina juga sudah sering. Ada yang mau coba mungkin untuk conversation-nya? Mbak Ayu, Mas Satria, Pak Satria, Mbak Zafira mungkin? Nggak apa-apa. Ada yang mau coba? Saya butuh 2 orang. I need 2 people to read this conversation. Nanti setelah conversation langsung diartiin bareng-bareng. Ada yang mau coba? Karena ini conversation-nya harus diperhatiin karena setelah ini bakal ada vocabulary yang teman-teman harus hafalin gitu. Nggak harus dihafalin sih, tapi harus diingat gitu beberapa vocabulary-nya. Mungkin bisa berguna nanti. Mungkin saya tunjuk aja deh. Oke, Mas Rizky Irawan sama Mas Isya dari Aceh, boleh? Halo Mas Isa. Oke, kita tunjuk lagi yang lain. Mungkin Mas Dani dari Jambi. Can you hear me? Oke, kalau belum bisa, coba kita ke Mbak Kasmawati. Can you read the conversation? Bisa baca conversation-nya, Mbak? Nah, ini mungkin sebagai simulasi juga untuk teman-teman gimana sih biasanya kalau buyer akan nanggepin introduction letter kita gitu, kalau mereka tertarik. Ada yang mau coba selain Mas Rizky? Mau, Mbak. Udah sampai rumah. Oke, Mas Johan mau coba? Oke, but I'm so sorry, Mas Johan, suaranya agak kurang jelas. Oke. Coba. Sudah jelas. Oke, sudah mantap, Mas. Ya. Oke, jadi saya tunjuk aja mungkin ya. Yang jadi Mr. Harry, Pak Johan. Yang jadi Pak Setiawan, Mas Rizky. Jadi Mr. Harry ini dia interested atau tertarik dengan produknya. Dan ini adalah chatnya dari Mr. Harry ke
Pak Setiawan. Nah, sebelum itu saya mau kasih tahu dulu. Nah, misalnya udah muncul percakapannya, nanti sudah sampai titik, kan udah sampai healthy choice, berhenti dulu, biar kita artiin bareng-bareng. Paham, Mas Rizky sama Mas Johan? Ya, paham. Okay, let's start the conversation. In 1, 2, and 3. Good morning, Ini saya Mr. Miss ya? Dari Pak Heri dulu, Pak Heri ini Mr. Johan. Yang sebelah kiri Pak Johan, yang sebelah kanan Mas Rizky. Oke, silakan Pak Johan. Baik. Good morning, Mr. Setiawan. It's a pleasure to connect with you. Allow me to introduce myself. I'm Johan, the owner of a vegetarian restaurant in Australia called Healthy Choice. Oke, stop dulu. Oke, saya ulangin lagi. Good morning, Mr. Setiawan. It is a pleasure to connect with you. Allow me to introduce myself. I am Harry, the owner of the vegetarian restaurant in Australia called Healthy Choice. Kita artiin bareng-bareng. Good morning, Mr. Setiawan. Artinya apa, teman-teman? Selamat pagi, Selamat Mr. pagi. Setiawan. Oke, hidupin semua mikrofonnya kalau misalnya saya tanya. It's a pleasure to connect with you, artinya? It's a pleasure to connect with you. Apa tuh artinya? Senang bersama kamu katanya. Iya, benar. It's a pleasure. Itu pleasure itu rasa senang. To connect with you. Berhubungan dengan Good, Mbak Vina. Senang berhubungan dengan Anda. Lanjut lagi. Allow me to introduce myself. Artinya? perkenalkan saya memperkenalkan diri saya. Allow ya. Ini kata-kata ini kata allow ini mungkin bakalan sering Izinkan. Allow itu benar, izinkan atau perbolehkan. Allow. Nah, I am Harry. Saya Harry, the owner of vegetarian restaurant. Saya adalah owner, pemilik dari restoran vegetarian yang ada di Australia. What is the name of the restaurant? Healthy Choice. Healthy Choice. Very good. Lanjut lagi, Pak Johan. Oh, lanjut dulu Mas Rizky langsung. Good morning, Mr. Harry. I am delighted to have the opportunity to speak with you. How may I be of assistance to you, today? I'm delighted. Okay, good. Saya ulangi lagi cara bacanya. Good morning, Mr. Harry. I am delighted to have the opportunity to speak with you. How may I be of assistance to you today? Good morning, Mr. Harry. Selamat pagi, Pak Harry. I am delighted to have the opportunity to speak with you. Artinya apa, teman-teman? I am delighted. I am delighted. Ayo, artinya apa tuh delight? This is a new word. Kira-kira apa itu delight? Oke, jadi delight itu artinya sama dengan happy. Delight itu artinya sama dengan happy. Jadi artinya I am delight, saya senang. Saya senang apa? To have. Have itu kan artinya memiliki. The opportunity. Apa itu artinya opportunity? Kesempatan. Berarti selamat pagi Mr. Harry. Pak Harry, saya senang punya kesempatan to speak with you. Artinya? Berbicara dengan Anda. Berbicara dengan Anda. Very good. How may I be of assistance to you today? How may I be artinya? How itu bagaimana? Bagaimana? May I be? Be itu jadi. Saya bisa membantu Anda hari ini. Oke, jadi assistance itu bisa menjadi pendamping lah ya, asisten gitu kan, kayak assistance menjadi pendamping atau memberikan bantuan kepada kamu today. Lanjut lagi. Oke, Mas Johan silakan. At our restaurant,
be priority, natural and environmentally friendly practice, which extend to using only natural food ingredient and certainly, however, sourcing eco-friendly equipment has been challenging lately. Okay, very good. Saya ulangi lagi bacanya. At our restaurant, we prioritize natural and environmentally friendly practice, which extend to using only natural food ingredients and cutlery. However, sourcing eco-friendly equipment has been challenging lately. Oke, artinya at our restaurant, artinya teman-teman? At our restaurant. Restoran kami Di restoran memprioritaskan memprioritaskan natural and environmentally friendly practice. Itu artinya apa? natural dan alami dan ramah lingkungan. Oke, jadi environmentally, coba teman-teman lihat ada kata environment. Ini environmentally ini asalnya dari environment tanpa ada alinya belakangnya. Itu artinya kalau dalam bahasa Indonesia adalah lingkungan. Friendly, environmentally friendly, maksudnya adalah ramah lingkungan. Which extend to using only natural food ingredients and cutlery. Yang mana menggunakan, ini siapa nih yang ini? Yang mana menggunakan only natural food ingredients. Artinya apa ingredients? Kalau di produk itu ada ingredients-nya, artinya apa? Komposisi ya? Komposisi atau bahan-bahan. And cutlery. Nah, ini apa nih teman-teman artinya cutlery? What is cutlery? C-U-T-L-E-R-Y. Cutlery. Okay, wait a second. I do have this. This is a spoon, right? Ini spoon ya, bahasa Inggris sandokan spoon. Ini apa? Spoon, right? Jadi dia jenis apa? Alat-alat Peralatan. Peralatan makan. Good. Jadi cutlery itu adalah peralatan makan. Oke. However artinya apa? bagaimanapun. Oh, boleh bagaimanapun, tapi mungkin kalau di sini tapi pada kenyataannya mungkin ya, pada kenyataannya nih searching eco-friendly equipment, mencari equipment. Kalau yang cutlery tadi peralatan makan, equipment ini juga hampir sama, dia peralatan juga, agak susah nyarinya kata dia. Has been challenging. Challenge itu kan susah ya, atau ya susah lah, jadi problem, agak susah lately, akhir-akhir ini. Oke. Lanjut lagi, Mas Johan silahkan. Kalau dengar suara saya? Kedengaran. Ya, that said, I was thrilled to receive an email from your company yesterday advertising eco-friendly straw product. I must say I am impressed and excited by the prospect of incorporating them into our restaurant offering. Very good. That said, I was thrilled to receive an email from your company yesterday advertising eco-friendly straw products. I must say I'm impressed and excited by the prospect of incorporating them into our restaurant offerings. That said, oleh karena itu, I was thrilled. Apa thrilled ini? Thrilled. Nah, thrilled ini sama kayak happy juga. Jadi, I was thrilled. Jadi, happy ini banyak banget cara ngucapinnya, bisa thrilled tadi. Jadi, I was thrilled ini artinya adalah saya seneng banget to receive. What is receive? Menerima. Receive is menerima an email from your company yesterday.
Menerima email? Dari perusahaan kamu kemarin. Oke. Dari perusahaan Anda. Oke, what is advertising? Iklan. Mengiklankan produk. Mengiklankan produk eco-friendly, yaitu berupa straw tadi atau sedotan tadi. I must say artinya? Harusnya. I must say. Pelan-pelan. I must say. Saya harus menyampaikan. Saya harus menyampaikan, atau saya mau jujur nih gitu. I am impressed. Tertarik. Saya terkesan. Terkesan. Jadi impressed itu terkesan, excited itu baru kayak menyenangkan. Wait a second, apa ya kata-kata? Bersemangat. Ya benar. Kayak tertarik banget nih untuk by the prospect of incorporating them into our restaurant offerings. Jadi artinya yang terakhir ini untuk menambahkan Biostro ini menjadi salah satu tawaran untuk di restoran mereka gitu. Gara-gara dia tertarik Mr. Harry ini. Lanjut lagi. Silahkan Mas. Tadi siapa namanya Mas yang tadi? Mas Rizky, silahkan lanjut. Iya, lanjut. Oke, sorry. Lanjut. I am very happy to hear this. I am also very impressed with the restaurant concept that you have. I also really hope that we can work together on this. If you don't mind, I'd like to arrange a meeting via Zoom so we can discuss a lot of things. Very good. Saya bacain lagi. I am very happy to hear this. I'm also very impressed with the restaurant concept that you have. I also really hope that we can work together on this. If you don't mind, I'd like to arrange a meeting via Zoom so we can discuss a lot of things. I'm very happy to hear this, artinya? Aku senang mendengar ini. Saya sangat senang mendengarnya. I'm very happy. Saya sangat senang untuk mendengarnya. I'm also very impressed with the restaurant concept that you have. Artinya? Saya juga terkesan dengan restoran. Dengan restoran yang kamu punya. Mantap. Oke. I also really hope that we can work together on this. Artinya? Saya juga berharap kita dapat bekerja bersama. Oke, saya juga berharap. I also really hope. Also itu juga, saya juga berharap kita bisa kerjasama nih di sini. If you don't mind, artinya apa tuh? If you don't mind. Jika kamu tidak keberatan. Jika Anda tidak keberatan. Nah, jadi teman-teman bisa pakai if you don't mind. Memang kalau if you don't mind ini kita artiin satu-satu. If itu artinya jika, you itu kamu, don't itu tidak, mind itu pikiran. Tapi kalau disatuin, if you don't mind itu artinya kalau kamu nggak keberatan. Nah, bisa teman-teman ingat tuh, if you don't mind artinya oh itu nggak keberatan. Jika kamu tidak keberatan, I'd like. Tahu artinya I terus ada garis atas terus D ini? I would. I do. Nah, silahkan lihat kolom chatnya akan saya tulis. Jadi ini biasanya disingkat jadi ini. Nah, would like. I would. Nah, I jadi would like ini biasanya disingkat jadi I'd. Nah, I'd like. Okay. I would. Bacanya I would. I would. I would. L-nya nggak ada. Like to. I would ini artinya apa? I would ini saya ingin. Saya ingin. Would ini dipakai biasanya untuk sopan. Jadi would ini kata lainnya tuh ada will, tapi yang sering dipakai itu adalah would. Karena would ini cenderung lebih sopan. I would like to arrange. Arrange itu artinya mengatur. Mengatur.
A meeting via Zoom. Pertemuan lewat Zoom. So we can discuss a lot of things. So itu artinya sehingga we can, kita bisa discuss a lot of things. Kita bisa mendiskusikan banyak hal. Oke. Lanjut lagi. Silakan Mas Johan. Of course, you can do it. When will that be approximate? Okay, of course we can do it. When would that be approximate? Of course, tentu aja kita bisa ngelakuinnya. Kapan? When would that be approximate? Kapan ini bakalan approximate itu artinya kira-kira ya. Approximate itu artinya kira-kira. Kira-kira kapan nih gitu. Approximate itu artinya kira-kira. Lanjut. Nah, silakan Mas Rizky tadi. Considering the 4-hour time difference between Indonesia and Australia, how about we schedule the meeting for 1:00 p.m. Australian time? This way, it won't be too early for me and won't be too late for you. Okay, very good. Considering the 4 hours, ini kayaknya hours. Considering the 4 hours time difference between Indonesia and Australia, how about we schedule the meeting for 1 p.m. Australian time? This way, it won't be late. It won't be too early for me and won't be late for you. Considering artinya apa? Considering. Ayo, artinya apa? Considering. Mengingat boleh, tapi yang lebih bagus itu artinya adalah mempertimbangkan. Considering itu artinya mempertimbangkan. The 4 hours time between Indonesia and Australia. Artinya? Perbedaan waktu. Perbedaan waktu antara Indonesia dan Australia. Oke, antara itu bahasa Inggrisnya apa? Between. Between, good. Tapi teman-teman pernah tahu permainan Among Us? Lupa. Nah, jadi ada kata-kata among ini artinya sama loh dengan between, artinya antara. Tapi perbedaannya di mana kira-kira? Among us, between us. Between sama among ini artinya sama, di antara. Among itu lebih banyak, di antara lebih banyak orang. Jadi gini, kalau between itu cuma ada 2. Misalnya antara this and this, between. Cuma ada 2. Tapi kalau among itu lebih banyak. Among itu antara juga tapi orangnya lebih banyak. Tapi kalau between itu antaranya cuma 2 kayak Indonesia sama Australia tadi. Mengingat perbedaan, difference itu artinya perbedaan. Mengingat perbedaan 4 jam antara Indonesia dan Australia, how about we schedule the meeting jam 1? 1 apa ini? Siang. 1 siang. Jam waktunya waktu apa? Australia time. This way it won't be too early for me and won't be too late for you. Artinya? Ini tidak terlalu awal untukku dan tidak terlalu telat terlalu lama. Tidak akan terlambat ini. Early itu artinya adalah terlalu cepat. Early terlalu cepat. Kalau late itu lambat. Early kecepatan, kalau late lambat. Nah, ada kata-kata won't di sini. Ada kata won't. Itu artinya apa? W-O-N-T. Will not. Tidak akan. Nah, jadi di grammar itu atau tata kalimat itu ada namanya simple future tense. Oke, simple future tense ini dia gampang banget, dia rumusnya cuma subjek ditambah will. Nah, will ini artinya adalah akan ditambah verb 1. Nah, rumusnya ini. Kalau yang negatif tinggal tambahin will plus not. Nah, tapi untuk nyingkatnya biasanya dipakai cuman
W-O-N. Oke. Simple future tense itu adalah tenses. Kan kemarin kita udah belajar simple present tense itu masa sekarang. Tapi kalau future tense itu yang masa akan datang. Nah, rumusnya gampang banget, cuman subject ditambah will ditambah kata kerja. Misalnya kayak tadi, it won't be, misalnya saya akan pergi ke pasar. I will, pergi kan go, I will go to market gitu. Jadi will ini adalah future, masa yang akan datang. Kalau bentuk kalimatnya negatif, misalnya saya tidak akan pergi ke pasar, I will not go to market. Will not ini disingkatnya yaitu won't. Will not itu disingkatnya won't. Paham semua? Misalnya saya ngomong, saya akan membeli baju baru. Apa bahasa Inggrisnya? I want to buy the new clothes. I Use the tense that I already gave. Simple future tense. Gimana caranya? I will To buy new clothes. buy the new clothes. Good. I will buy a new clothes. Gitu. Paham? Lanjut lagi. Mas Johan. Okay, I agree. You can just resume link tomorrow, half an hour earlier. Okay, I agree. Oke, saya setuju. You can just send the Zoom link tomorrow. Kamu bisa kirim link Zoom-nya itu besok, half an hour earlier. Artinya apa? Half an hour earlier. Setengah jam. setengah jam sebelumnya. Jadi half itu setengah. Half setengah. Kalau seperempat. Quarter. Good. Half an hour earlier. Setengah jam sebelumnya. Lanjut lagi, Mas Rizky. Okay, Mr. Harry, thank you very much. I hope we really will work together in the future. I will contact you tomorrow afternoon and will send you the link as well. Okay, Mr. Harry, thank you very much. I hope we really will work together in the future. I will contact you tomorrow afternoon and will send you the link as well. Oke, Mr. Harry, terima kasih. Saya harap kita bisa bekerja sama together, itu kerjasama bersama in the future, di masa yang akan datang. And I will contact you, saya bakal hubungin kamu tomorrow afternoon, besok sore. I will send you the link as well. Saya akan kirimkan linknya juga. Jadi as well, ini bisa kita artikan juga. Silakan, Mr. Johan. Alright, Mr. Setiawan, very pleased to know you. Have a nice day. See you tomorrow. Alright, Mr. Setiawan, very pleased to know you. Have a nice day. See you tomorrow. Oke, Pak Setiawan, very pleased to know you. Artinya apa? Very pleased to know you. Sangat mengenalmu. Sangat senang. Sangat senang. Jadi ngungkapin senang ini banyak banget, ada thrill, ada pleased, pleasure. Nah, jadi senang itu teman-teman jangan pakai happy lagi karena there are a lot of words yang kita bisa pakai untuk menggambarkan rasa senang. Have a nice day. Artinya have a nice day. Hari yang baik. Semoga harimu menyenangkan. Semoga harimu. Oke, semuanya bisa. Semoga harimu. Sampai jumpa besok. Oke, sampai jumpa besok. Lanjut lagi. See you and have a nice day too. See you and have a nice day too. Bye-bye atau kayak sampai ketemu lagi dan semoga harimu menyenangkan juga gitu. Oke, kita lanjut
Tomorrow. Nah, oke, di sini ada vocabulary. Jadi bagi teman-teman yang sudah memperhatikan tadi vocabulary-nya. Nah, sekarang saya cek nih. Kira-kira teman-teman inget gak beberapa kata-kata yang mungkin jarang kita dengerin di conversation sehari-hari. Yang pertama ada delight. Apa artinya delight tadi? Ada yang tahu? Senang. Senang. Coba kita cek. Oke, very good. Senang. Terus ada assistance. Artinya? Bantuan. Ya. Pendampingan. Ada cutlery. Artinya cutlery apa? Alat makan. Alat makan. Very good. Ada equipment. Perlengkapan. Ada opportunity. Kesempatan. Ada arrange. Apa tuh arrange? Mengatur. Terus ada I'd. Artinya apa I'd tadi? Saya ingin. I would. Saya akan. Oke, I would. Terus ada want yang terakhir. Will not. Tidak akan. Tidak akan. Tidak akan. Will not artinya adalah tidak akan. Oke, jadi setelah Pak Heri ini ngelihat introduction letter dari Pak Setiawan, terus dia ngerasa tertarik, dia ngechat tadi kan Pak Setiawan tadi, terus Pak Setiawan bilang, boleh nggak kita ketemu di Zoom aja? Nah, itu bisa teman-teman pakai nih cara ini. Kalau misalnya teman-teman mau lebih jelas obrolannya, tapi teman-teman bilang, tapi saya masih belum pede sama bahasa Inggrisnya atau gimana. Nah, itu teman-teman bisa hubungin saya aja kalau memang mau dibantu korespondensinya dalam Zoom misalnya gitu. Saya bakalan selalu arahin untuk ke Zoom aja biar jelas gitu apa yang dipengenin sama buyernya. Oke, lanjut lagi. Nah, karena tadi si Mr. Setiawan ini minta kita arrange pertemuan aja deh di Zoom daripada di chat WhatsApp karena biar jelas gitu ya. Nah, di sini ada percakapan lagi. Mungkin biar ini cepat, nanti kita artinya langsung satu paragraf aja biar saya yang artiin. Ada yang mau? Selain tadi yang udah? Ini baru lagi nih. Okay, next, Miss. Oke, Mas Eza dari Bukit Tinggi. Halo Mas, lanjut lagi. Siapa lagi yang mau? Ibu Kasmawati? Oke, baik. Saya pilih ini. Mas Eza jadi Pak Heri, Mr. Heri, terus Ibu Kasmawati jadi Pak Setiawannya. Ready? Oke. Oke, jadi setiap berhenti titik terakhir, berhenti dulu biar saya artiin. Mr. Harry and Pak Setiawan are having conversation. Silahkan. Bu Kasmawati. Yeah. Good afternoon, Mr. Harry. Nice to see you now. What are you doing right now? Okay, good afternoon, Mr. Harry. Nice to see you now. What are you doing right now? Selamat siang, Pak Harry. Nice to see you now. Senang bertemu dengan kamu atau melihat kamu sekarang. Ini kan lagi di Zoom nih, jadi udah bisa lihat mukanya mereka nih. What are you doing right now? Apa yang sedang kamu lakukan sekarang? Nah, teman-teman tahu nggak sedang itu adalah salah satu tenses juga. Tensesnya adalah continuous, present, continuous tense. Nah, maksudnya ini adalah sedang dilakukan. Kalau tadi kita masih akan datang, kalau sekarang ini yang sedang kita lakukan. Contohnya misalnya sekarang kita kan lagi belajar bahasa Inggris. Kami sedang belajar bahasa Inggris. Nah, caranya gampang, teman-teman tinggal tambahin subjek plus to be plus verb ing. Nah, masih ingat to be itu ada apa aja? Is MR. Is MR.
Kami sedang belajar bahasa Inggris. What is the best translation in English? Apa bahasa Inggrisnya? Kami sedang belajar bahasa Inggris. We are We are learning. studying. Learning. Okay, we are learning. We are learning English. English. We are learning English or we are studying English, whatever. Jadi caranya gitu. Subjek ditambahin to be is MR. Kalau is itu dipakai she, he, it. Kalau are itu you, Dewi. Kalau am itu dipakai I. Terus tambahin verb ing atau kata kerja ditambahin ing. Belajar itu kan learn misalnya, ditambahin ing aja jadi learning. Mungkin yang lain, saya minum air bahasa Inggrisnya. I'm drinking water. I'm drinking water. Saya sedang minum air itu bahasa Inggrisnya I am drinking water. Oh, okay, good, very good. I'm having a cup of water. You're having a cup of water? Yes. Okay, thank you, Sir Hussein. Lanjut lagi, Mas Eza. Good afternoon, Mr. Setiawan. It's great to see you too. I'm currently at my restaurant and I'll talk. I'm a bit pressed for time. Okay. Good afternoon, Mr. Setiawan. It's great to see you too. I'm currently at my restaurant and although I am a bit pressed for time. Selamat sore Pak Setiawan. It's great to see you too. Ini senang banget nih bisa ketemu kamu juga. I'm currently artinya Sedang. Sekarangnya. Sekarang atau ya sekarang ini lagi di restoran saya. And although dan meskipun I am a bit pressed for time, maksudnya saya lagi nggak punya banyak waktu nih, pressed for time, waktunya sedikit yang saya punya. Walaupun saya waktunya sedikit, lanjut lagi Mas Eza. I am happy to assist you as much as I can. Provide a brief overview of your product to get us started. I'm happy to assist you as much as I can. Could you perhaps provide a brief overview of your product to get us started? Saya sangat senang nih untuk assist. Kalau assistance tadi pendampingan, kalau assist itu kayak mendampingi atau menemani you as much as I can. As much as I can itu maksudnya adalah sebisa saya. Could you perhaps? Could you artinya apa? Could you? Bisakah Anda? Bisakah Anda? Terus ada kata perhaps. Kira-kira artinya apa perhaps ini? Maybe. Kemungkinan. What is the difference between maybe sama perhaps? Sama-sama mungkin. Lebih sopan. Lebih ini kayaknya. Bahasa formal. Apa bedanya maybe sama perhaps? Perhaps ini ada backingnya, ada permintaannya, Mbak. Oke, jadi semuanya yang teman-teman omongin tadi sebenarnya ada benernya. Formal boleh, terus ada beggingnya juga boleh atau lebih meminta. Tapi yang lebih tepat itu maybe sama perhaps itu tingkat kepercayaannya. Kalau maybe itu kan mungkin ya, perhaps juga mungkin. Kalau maybe ini mungkinnya tuh dikit banget terjadi. Tapi kalau perhaps itu kemungkinan terjadinya gede. Nah, untuk arti secara harfiahnya kayak gitu. Apa bedanya maybe sama perhaps? Perhaps ini ketika orang ngomong mungkin itu lebih meyakinkan daripada maybe. Jadi bisa pakai perhaps. Provide a brief, menyediakan a brief. Apa itu brief? Brief. Meeting. Briefing. What is brief? Pertemuan. Rapat. Brief. Nah, brief itu artinya singkat. Singkat atau pendek. Brief. Singkat. A brief overview. Apa namanya, kayak penjelasan singkat. A brief overview itu penjelasan singkat terhadap produknya untuk kita mulai gitu. Oke, lanjut lagi. Ibu? Yes. Alright, Mr. Harry, no problem. Well, as you might see in our company,
and catalog product. I am the owner of PT Indonesia Bisa, and currently we focus on selling bio-straw product. Okay. All right, Mr. Harry, no problem. Well, as you may see in our company profile and catalog product, I am the owner of PT Indonesia Bisa, and currently we focus on selling bio-straw products. Bio-straw. Oke, alright. Oke, Pak Heri nggak apa-apa. Seperti yang kamu bisa lihat, in our company, di dalam company profile dan juga katalog produk kami, saya adalah pemilik dari PT Indonesia Bisa, dan kami sedang fokus ke penjualan bio-straw. Lanjut lagi, Bu Kasmawati. Our bio-straw is with different other bio-straw because it offers gas, as you may see in our catalog as well. Farm is one of the kinds of grass that can be found in swamp. Okay, our bio-straw is bacanya white. White. Nah, kalau quit itu keluar, tapi kalau white itu agak, artinya agak. It's quite, itu artinya agak. Different, berbeda. Oke, ada kata different sama difference. Apa perbedaannya, teman-teman? Ini ada different sama difference. Apa bedanya? Different sama difference. Artinya apa toh? Different itu beda, difference itu perbedaan. Nah, kalau different itu berbeda, kalau difference itu perbedaan. From other bio-straw because it's made of burnt grass. Jadi it's made, teman-teman mungkin sering lihat di produk-produk itu made by China atau made by Indonesia atau made in Indonesia gitu. Ini tuh maksudnya made itu dibuat. Made itu dibuat. Nah, kalau ini it is made itu dibuat dari burnt grass, atau grass itu kan rumput-rumput purun. As you may see in our catalog as well, seperti yang kamu bisa lihat juga di katalognya, burn is one of the kind of grass that can be found in swamps. Can be found artinya can be found. Dapat ditemukan. Nah, dapat ditemukan di mana? Swamps itu artinya Rawa-rawa. Rawa-rawa. Lanjut lagi. Silakan Mas Eza. Mungkin lanjutin aja dulu. What is the most significant difference from other bio-straw? Oke, perbedaan significance, difference tadi kan perbedaan terbesarnya apa atau perbedaan signifikannya apa? Lanjut Bu Kasmawati. Well, our straw are more hygienic and very unique when used. The unique thing is our straw will have a hard texture when dry, but will turn elastic when they are in the water. In the water. Well, our straw are more hygienic and very unique when used. The unique thing is our straws will have a hard texture when dry, but will turn elastic when they are in the water. Jadi keunikannya adalah strawnya ini kalau dia kering hard, dia keras, tapi kalau kena water atau kena air dia bisa jadi elastik. Lanjut lagi. Thank you, Mr. Setiawan, for sharing this fascinating information. I hope you don't mind me asking directly, but could you kindly provide me with the price of the product? Oke, terima kasih Mr. Setiawan sudah memberikan fascinating ini, artinya adalah informasi yang sangat mengagumkan atau luar biasa, fascinating.
I hope you don't mind. Saya harap kamu nggak masalah ya kalau saya tanya directly itu langsung untuk harganya nih berapa sih katanya gitu. Ibu Kasmawati. All straw come in single Size are sold by are sold by the box. Each box contain 100 and 100 straw and is priced at 45 $45. Okay. Our straws come in a single size and are sold by the box. Sedotan kami ini hanya ada di single size, hanya ada satu ukuran, satu size ukuran, and are sold, dijualnya dalam box. Each box artinya masing-masing box dalam satu box. Contains artinya berisi 100 straws. 100 straw. Oke, jadi satu box ada berapa straw? 100. And is priced at $45 dan harganya adalah $45. Oke, kalau 10 itu 10, 100 itu 100, kalau 1000? 1000. Kalau 10.000? 10,000. 10,000. Kalau 100.000? 100,000. 100. Kalau 1 juta? A million. Good. Mas Joni ada yang mau ditanyain dulu? Ya Miss, itu kalau untuk penggunaan slot itu apakah bukannya untuk bentuk kata lanjutan dari sel? Nah, oke. Terima kasih Mas Joni udah bertanya. Ini sebenarnya apa ya? Agak susah untuk dijelasin, tapi nggak apa-apa, saya jelasin aja. Jadi kita itu punya kalimat, ada namanya kalimat aktif sama kalimat pasif. Aktif sama pasif. Bedanya di mana? Misalnya saya bilang, saya memegang buku. Saya memegang buku. Saya ketik di sini, saya memegang buku. Ini namanya kalimat aktif. Kenapa? Karena saya yang ngelakuin. Saya yang megang buku. Ini jenisnya kalimat aktif. Bahasa Inggrisnya adalah, saya adalah I memegang, bahasa Inggrisnya. Ayo, memegang bahasa Inggrisnya apa? Memegang. Holding. Memegang. Holding. Hold. Ingat Mas Joni, kalau ada ing, itu cuma boleh dipakai kalau pakai continuous. Sedang. I am holding. I'm holding, tapi saya ngomong saya memegang buku. I hold the book, misalnya ya. I see. Oke. Saya memegang buku, I hold the book. Tapi kalau saya ubah kata-katanya jadi buku dipegang oleh saya. Buku dipegang oleh saya. Nah, beda kan? Saya memegang buku sama buku dipegang oleh saya. Ada kata di situ. Nah, itu yang bedain kalimat aktif sama pasif. Kalau buku dipegang ada kata di, itu kalimat pasif. Nah, ini berbeda nanti bahasa Inggrisnya. Bukan I hold the book lagi, tapi buku bahasa Inggrisnya apa? The books Books are held by me. The book is. How? Oke. Terus hold itu kan apa namanya yang pertama memegang ya. Nah kalau yang ini kita butuh held. The book is held. Nah jadi the book is held by me. Nah, ini bukan verb 2 tapi verb 3. Oh, I see. Oke, paham? Misalnya kayak saya makan kue, bahasa Inggrisnya apa?
I eat cake, right? Saya makan kue, I eat cake. Tapi kalau saya mau ngomong kue dimakan oleh saya, itu adalah the cake. Apa? Butuh apa? Is. Kalau ada D-nya di depan itu butuh to be, is. Eaten, very good. The cake is eaten oleh itu by. Terus saya itu me. The cake is eaten by me. Nah, so that's why kenapa di sini are sold, karena saya mau ngomong dijual, Mas Joni. Paham? I see. Oke, lanjut lagi. Mas Eza? $45. Actually a bit pricey. Pricey. Kok bukan price, Mbak ya? Nah, oke. Price itu harga, tapi kalau pricey itu artinya mahal. Oh, kemahalan. Kemahalan, pricey. Lanjut. Actually a bit pricey for a bio straw, but I'm really interested and I need to see the product too. What if you send the sample first? Lanjut. I'd be happy to provide you with a free sample. However, there is a shipping fee to consider. After checking, the shipping cost for the sample is $33. Would you be willing to cover the cost? Okay, I'd be happy to provide you with a free sample. However, there is a shipping fee. What is shipping fee? What is shipping fee? Shipping fee. Ongkos kirim. Ongkos kirim atau ongkos pengiriman. Shipping itu pengiriman, shipping. To consider, untuk dipertimbangkan. After checking the shipping cost for the sample is, harganya kalau untuk pengiriman itu $33 katanya gitu. Would you be willing? Apa artinya willing? Willing. Mau. Lebih tepatnya bersedia. Bersedia ya. Bersedia. To cover, untuk bayar. Apa itu postage? What is postage? Okay, what is postage? Oke, kalau belum ada yang tahu. Jadi shipping fee sama postage ini sama artinya. Biaya pengiriman. Postage sama shipping fee artinya sama. Biaya pengiriman. Postage. Lanjut lagi. Yang membedakan, sorry Mbak, yang membedakan? Nggak ada perbedaannya sebenarnya. Cuma postage sama-sama pengiriman aja. Shipping. Ya, variasi dalam kata-kata itu kan banyak ya dalam bahasa Inggris. Ada shipping fee, postage, gitu. Jadi kalau mau panjangnya mungkin bisa pakai shipping fee, tapi bisa juga pakai postage. Lanjut lagi, Mas Eza. Mr. Setiawan, I'm slightly hesitant about covering the postage for the free sample. Is there any way we could possibly work out an arrangement regarding the shipping fee? Oke. Kira-kira dari percakapan ini, Mr. Setiawan ini dia ngomong apa? Pada intinya aja. Mr. Setiawan, Mr. Ferry. Selain dia keberatan itu. Oke, di mana dia ngomong keberatan? Kata apa yang menunjukkan keberatan? Slightly hesitant. Oke, slightly hesitant.
Artinya apa itu? Hesitant. Apa artinya? Ragu-ragu. Ragu-ragu. Very good. Charlie hesitant ini ragu-ragu. Dia keberatan nih untuk bayar sampelnya. Jadi teman-teman ini sering banget kejadian. Kalau misalnya buyer teman-teman atau customernya minta kirimin sampel, tapi dia nggak mau kirim uang, it's a big question. Kenapa dia nggak mau kirim uang gitu ya? Padahal dia mau niat untuk beli. Nah, Mr. Setiawan di sini ngomong nih. Lanjut lagi, Ibu Kasmawati. Mr. Harry, you don't need to worry. We will definitely provide the best product. The price we offer? The price we offer is below the market price of bioscrap. You only need to pay for the postage and we handle everything properly. Oke, jadi Mr. Setiawan ini, Pak Setiawan ini mencoba negosiasi nih. Jangan khawatir Pak Heri, kami pasti bakal nyiapin produk yang terbaik. Kamu cuma bayar ini aja kok, bayar pengirimannya aja, sampelnya gratis. Nanti bisa kami handle yang lainnya, katanya gitu. I'm sorry, I cannot do it, katanya. Lanjut lagi, Bu Kasmawati. Alright, Mr. Heri. I have a new option. If you will pay for this postage, we will cut the price we are offering to $30. How? Oke. Nah, Pak Setiawan ini negosiasi lagi loh. Oke, kalau kamu nggak mau bayarnya, saya punya new offer, penawaran baru. Kalau kamu bayar ini pengiriman untuk sampel, kami tawarkan tadi $45. Nah, dia tawarin harga baru yaitu $30. Gimana katanya? Sorry. Lanjut lagi, Mas Reza. Interesting offer. All right. Then I ask for a box sample and I will pay for the postage. Surely you will need my address. I will give you my address on WhatsApp. Oke, interesting offer artinya? Penawaran menarik. Menarik, interesting. Alright, then I ask for a box for sample and I will pay for the postage. Jadi intinya Pak Heri ini oke, kalau penawarannya kayak gitu saya setuju and I will give my address. Apa itu address? Alamat via WhatsApp. Dia mau kirimin alamatnya via WhatsApp. Lanjut lagi. Okay, Mr. Harry, I am waiting for the address. You entrust everything to us. Oke, entrust. Oke, Mr. Harry, saya akan tunggu alamatnya. You entrust everything to us. Apa artinya entrust? Entrust. Percayakan. Percayakan. Kamu bisa mempercayakan everything, semuanya kepada kami. Oke, lanjut lagi. Terakhir mungkin ini Mas Eza. Oke, Mr. Setiawan. I will be waiting for the samples to come and for more we can talk via WhatsApp. I need to go now because I have something to do. See you. See you. Oke, jadi Pak Heri ini sibuk. Dia bilang kan, jadi dia harus pergi buru-buru. Lanjut lagi. Thank you, Mr. Heri. See you. Oke, jadi kesimpulannya Pak Setiawan ini kasih introduction letter, terus Pak Herinya setuju, dia tertarik, mereka conversation di Zoom, ternyata disetujui nih sama Pak Heri dan minta sampelnya. Nah, kita lanjut vocabulary-nya nih. Kira-kira teman-teman ingat nggak? Provide itu artinya apa? Menyediakan, udah kelihatan tadi. Udah kelihatan tadi ya, menyediakan. Terus ada brief, artinya brief apa artinya? Brief. Singkat. Oke, masih ingat nih. Brief tadi apa? Singkat. Ada shipping fee. Kirim. Ya, pengiriman.
Biaya pengiriman. Mantap teman-teman, hari ini banyak banget udah nginget ininya, vocabulary-nya. Lanjut lagi. Oh, sorry. Willing? Ya. Bersedia. Terus postage? Ongkos kirim. Oke, ongkos kirim. Terus hesitant? Ragu-ragu. Ragu-ragu. Terus yang terakhir ada arrangement. Apa tadi? Pengaturan. Good. Mantap sudah. Lanjut. Nah, oke, Mas Joni ada pertanyaan? Kenapa Mas Joni? Miss, untuk penggunaan hesitant itu perbedaannya dengan hesitant itu apa ya? Perbedaannya sama apa, Mas? Hesitant. Boleh diketik mungkin, Mas? Oke. Oh, hesitant. Apa ya perbedaannya? Sebenarnya mungkin sama aja, tapi mungkin untuk di konteks yang tadi kita lebih bagus pakai hesitant daripada hesitant. Coba saya lihat ininya. Kelas katanya dia apa? Hesitate. Oke, jadi gini bedanya di sini ternyata Mas. Jadi kalau hesitate itu kata kerja. Nah, makanya dia langsung bisa don't hesitate. Alright? Tapi kalau bisa don't be hesitant. Kata kerjanya di sini yang mana Mas Joni? Kalau yang kalimat kedua. Don't be. Be-nya kan? Nah, Yes. jadi bedanya di situ. Jadi kalau don't hesitate, jadi hesitate ini ternyata dia kelas katanya kata kerja, ragu-ragu juga tapi lebih ke kata kerja don't hesitate, tapi kalau hesitant itu kata sifat. Jadi don't be hesitate, jangan ragu-ragu gitu. Oke, teman-teman, mungkin itu aja untuk conversation-nya. Kita udah conversation di bagian chatting di WhatsApp dan juga conversation di Zoom. Nah, sekarang saya punya namanya flashcard. Flashcard ini untuk sebagai ini aja sih, kayak apa namanya, selingan-selingan kita aja. Mungkin teman-teman ada yang tahu bahasa Inggris dari foto-foto yang sudah saya paparkan di sini, saya liatin di sini. Nah, ada beberapa foto di sini. Untuk yang pertama, itu fotonya gambar apa? Pinang. What is Pinang in English? Betelnut. Kata lainnya selain betelnut? Painang. Painang. Selain betelnut apa tuh? Bukan painang. Painang itu kalau ini nih pusing. Arecanut. Pening ya terbiasa. Itu pening. Nih. Selain betelnut itu ada juga namanya arecanut. Arecanut ini lebih dikenal di daerah India. Arecanut. Oke. Jadi bahasa Inggris Pinang itu adalah betelnut. Yang kedua, saya nggak tahu nih teman-teman tahu atau enggak nih. Itu apa itu? Nah, saya sebutin nih bahasa Indonesianya. Ini adalah bukan. Yang kedua ini adalah gaharu. Gaharu buaya. Pausen. Ini gambar-gambar yang saya taruh ini adalah barang-barang komoditi dari para member ini. Jadi saya tahu bahasa Inggrisnya juga gara-gara saya buat company profile-nya. Nah, coba kira-kira gaharu ini yang biasanya untuk parfum bahasa Inggrisnya apa? Agarwood. Bahasa Inggrisnya adalah agarwood. Iya benar. Agarwood. Oke. Pinang, si Painang ini bahasa Inggrisnya adalah betelnut. Terus si gaharu ini bahasa Inggrisnya adalah agarwood. Terus yang ketiga ada yang tahu gambar apa itu? Sekam padi. Sekam padi. Apa bahasa Inggrisnya sekam padi? Green.
Coba yang lain. Greenhouse. Apa tuh bahasa Inggrisnya? Ini sekamnya padi ini. Apa bahasa Inggrisnya? Beras atau nasi? Rice husk. Rice husk. Oke. Lanjut lagi. Ini apa nih? Komoditi apa? Broomstick. Broomsticks. Oke. Terus lanjut lagi. Ada ikan apa itu? Catfish. Lele. Ada lele. What is lele in English? Catfish. Cat itu kucing, tapi fish itu ikan. Catfish. Oke. Cat itu kucing, fish itu ikan. Tapi jadi ikan kucing. Bukan ikan kucing. Coba. Cinta itu apa bahasa Inggrisnya? Love. Monyet itu bahasa Inggrisnya? Monkey. Kalau cinta monyet? Monkey love. Apa tuh bahasa Inggrisnya cinta monyet? Monkey love. Cinta bahasa Inggrisnya love. Terus kalau monyet bahasa Inggrisnya monkey. Kalau cinta monyet? Apa tuh cinta monyet? Nah, bahasa Inggris cinta monyet itu adalah puppy love. Oh iya. Puppy love. Puppy love. Jadi puppy love ini cinta monyet. Gonggong. Iya, puppy sih anak anjing ya. Puppy itu anak anjing. Oke, mungkin satu lagi. Masuk itu apa bahasa Inggrisnya? In. Enter boleh juga. Kalau angin? Angin. Bacanya wind. Wind. Angin. Kalau masuk angin? Angin. Enter wind. Apa itu masuk angin bahasa Inggrisnya? Masuk angin. Nah, masuk angin itu bahasa Inggrisnya adalah catch a cold. Nah, catch a cold. Iya, saya bilang itu tadi tuh. Waduh. Cold. Mantap lah ini Mas apa tadi? Painang. Cold. Catch a cold. Lanjut lagi. Ini tanaman apa nih? Clove. Apa bahasa Indonesianya clove? Cengkeh. Jadi oke, cengkeh. Lanjut lagi, ada apa ini? Kayu manis. Terima kasih Mbak Vina. Cinnamon. Kayu manis. Terima kasih Mbak Vina. Sweetwood. Sama-sama. You welcome. Kayu manis. Oke. Apa kayu manis bahasa Inggrisnya? Cinnamon. Sweetwood. Enggak, tadi ada yang ngomong sweetwood. Nah, itu cinnamon. Aduh, kelihatan. Nah, kalau yang ini. Apa tuh buah apa? Pala. Buah pala. What is pala in English? Nutmeg. Okay, very good. Lanjut lagi, ada pelabuhan. What is pelabuhan in Indonesia? In English. Harbor. Harbor or port? Port. Nah, yang lebih tepat itu adalah port. Kalau ada bedanya setahu saya harbor sama port itu. Untuk bedanya apa itu, Kara? Kalau pemberhentian ini biasanya namanya port. Port. Lanjut lagi, kalau ini bea cukai bahasa Inggrisnya? Custom. Tax. Customs. Nah, custom. Terus lanjut lagi, ada gudang, tempat penyimpanan barangnya nih, apa nih? Warehouse. Mantap, warehouse. Terakhir, ini adalah kapal yang muat barang. Muat container, sorry. Apa artinya? Bahasa Inggrisnya? Ship. Container. Depannya V. Vessel. Jadi vessel ini adalah kapal pemuat barang. Oke, mungkin teman-teman ini bisa berguna nih untuk komoditinya nih. Bahasa Inggris ada betel nut, painang nih, terus ada agarwood, ada rice husk, ada broomsticks, catfish, clove,
cinnamon, nutmeg, port, customs, warehouse, vessel. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu teman-teman? Sebelum kita akhiri ini. Ada yang mau ditanyain? Terakhir saya cuma menunjukin ini aja, contoh quotation letter sama inquiry letter. Apa bedanya inquiry sama quotation letter? Ini ada inquiry sama quotation. Jadi kalau inquiry ini adalah surat permintaan dari buyernya, itu namanya inquiry. Nah ini kira-kira Mr. Setiawan atau Pak Heri yang kirimin ini? Pak Heri. Pak Heri. Nah jadi contohnya kalau inquiry letter kayak gini ya. Biasanya tuh bakalan diminta tuh please provide apa aja. Yang pertama harganya, terus shipping cost-nya berapa, minimum ordernya berapa. Nah ini namanya inquiry. Lanjut lagi. Nah untuk menjawab itu, ini yang teman-teman harus perhatikan, namanya quotation letter. Jawabannya yang dijawab itu ya pertanyaannya tadi, please provide. Misalnya harganya satu box ini berapa, ini nanti di quotation-nya dijawab. Terus shipping cost-nya juga nanti di quotation-nya dijawab. Nah ini saya tunjukin di sini, mungkin bisa di screenshot atau nanti recordingnya bisa di screenshot juga. Ini ada PDF nggak, Miss? PDF-nya sih belum, nggak ada, tapi ini bisa saya kirimin screenshotannya. Nah ini cara jawabnya biasanya kayak gini. Tapi formatnya macam-macam teman-teman. Bisa formatnya kayak gini. Kalau teman-teman cari di Google, ada juga formatnya pakai tabel-tabel aja. Macam-macam formatnya. Terserah mau pakai mana. Kemarin lihatnya yang pakai tabel-tabel, Kak. Iya, ada juga yang tabel-tabel. Jadi sama kayak inquiry itu. Ada inquiry yang buyer itu kasih pakai tabel-tabel, ada juga yang enggak. Jadi untuk apa sih template-nya terserah sebenarnya, senyamannya teman-teman aja. Yang penting informasinya sampai. Kalau dia tanya A ya dijawab di sini juga. Gitu. Sampai di sini ada yang mau ditanyain karena kita kelasnya udah harus berakhir dulu nih. Udah lewat dari jam 9. Kira-kira ada yang mau Oke, Sarah, ya. Agak melenceng dikit boleh ya? Boleh, Mbak. Silakan. Kalau tadi kan kalau owner itu pemilik perusahaan ya? Iya. Owner. Jadi kalau misalnya pemilik perusahaannya dua orang, itu tetap dua-duanya itu owner, bilangnya gitu. That's okay, dua-duanya owner. Oh. Ada lagi yang mau ditanyain mungkin teman-teman? Nah, jadi saya tadi udah lihat apa namanya feedback yang teman-teman kasih di Google Form itu, kan ada saya buat request materinya di pertemuan berikutnya. Ada yang bilang tolong apa namanya provide idiom ya, provide idiom. Nah, idiom dan juga mungkin selain di English for Business, teman-teman bisa lihat di TikTok saya aja karena saya lumayan sering ngupload tentang idiom. Contohnya kayak kemarin saya upload idiom in the same boat, artinya senasib gitu-gitu. Nah itu bisa teman-teman lihat di TikTok saya aja. Saya lupa tadi siapa yang bilang untuk menampilkan idiom tadi. Kayaknya perempuan sih, mbak-mbak sih kayaknya nanya tadi. Oh, Mbak Kasmawati kayaknya. Iya, yes. Iya. Oke, jadi itu bisa lihat aja di TikTok saya karena kalau saya masukin semuanya ke sini kayaknya nggak terkejar, tapi it's okay. Beberapa kali mungkin bakalan kita bahas soal idiom atau mungkin pertemuan besok saya akan bahas banyak-banyak soal idiom. Teman-teman yang mungkin belum paham tentang idiom, jadi idiom ini adalah kata kiasan gitu kalau dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Indonesia itu kata kiasan. Nah, mungkin misalnya kayak apa namanya rock bottom price, kemarin itu kan rock bottom price. Rock itu kan batu, di bawahnya rock bottom itu bawah, price itu harga, kan nggak mungkin batu di bawah harga. Nah itu maksudnya adalah harga paling rendah yang gitu-gitu loh. Masuk Mbak Kasmawati itu harus dibawa ke kelas gitu. Mungkin istilah-istilah yang sering-sering bule pakai gitu. Oke, mungkin kelasnya hari ini kita harus akhiri. Oke, lanjut. Kenapa? Mungkin enggak apa cuma minta yang offering letter sama quotation letter tuh. Bisa nggak? Nanti saya kirimin introduction letter, terus inquiry-nya sama quotation-nya boleh. Nanti kalau nggak filenya saya kasih ke Mas juga nggak apa-apa. Atau yang lain kalau mau filenya boleh nanti. Mau. Saya mau. Oke. Iya, itu. Arah. Oke. Saya juga mau. Oke, nanti filenya bisa saya kasih ke teman-teman. Ada lagi yang mau ditanyain mungkin?
Everything is alright? Everything is okay? Oke. Oke, jadi ditunggu aja. Nanti saya bakalan kirim. Japri aja ke saya karena saya nggak hafal ini siapa-siapa aja yang minta. Nanti Japri aja ke saya kirimin. Mungkin terserah teman-teman mau minta materi yang kapan, bisa saya kirimin. Terus juga kalau bisa 1 sampai 2 pertemuan yang akan datang, karena kayaknya bakalan berakhir, teman-teman datang karena bisa jadi salah satu pertemuan itu akan ada post testnya dan itu untuk dapat sertifikatnya gitu. Jadi teman-teman yang sering datang bakalan dapat sertifikat. Japri kemana, Miss? Ke WhatsApp aja. WhatsApp saya. Gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyain? Iya, Kara, yang kemarin, yang chat kemarin, aku ada dikirimin tuh, udah dikirimin sama supplier, tapi nggak ngerti cara bacanya. Harga-harganya. Ntar bisa minta tolong Kara gitu. Boleh. Pokoknya ini mungkin ada beberapa yang masih ragu. Jadi kalau misalnya saya bilang, kalau misalnya butuh video call atau butuh saya artim itu gratis ya teman-teman, nggak bayar sama sekali. Jadi sering banget ditanya, ini bayar lagi ya Miss Ara? Enggak, itu gratis. Jadi kalau teman-teman mau korespondensi sama bayar, bilang aja nanti buatin Zoom atau mau buat video call atau call biasa, undang aja saya ke situ, nggak apa-apa. Yang penting kasih tahu aja dulu ke saya gitu. Terima kasih nih. Iya, jadi pokoknya soal-soal kayak gini nggak apa-apa, kasih tahu aja ke saya karena saya udah beberapa kali nemenin member juga. Ada lagi yang mau ditanyain? Oh, berarti kalau misalnya join untuk ini kita bawa Miss Ara di percakapan itu nggak apa-apa ya, Miss? That's okay, nggak apa-apa. Yang penting dikasih tahu dulu ke bayarnya kalau ada translatornya. Takutnya kan terganggu atau apa. Oh iya, benar. Nggak apa-apa, kasih tahu aja. Gitu. Ada lagi yang mau ditanya? Very much. Terima kasih. Oke teman-teman, makasih banyak sudah hadir di kelas kali ini. I'm very happy. I'm so sorry kalau misalnya banyak kesalahan atau kekurangan dalam kelas saya selama 6 pertemuan ini, tapi saya harap apa yang sudah kita pelajari bareng-bareng itu bisa berguna bagi teman-teman. Walaupun sedikit, tapi setidaknya itu bisa membantu teman-teman ke depannya. Oke, I think that's all from our class today. I say thank you dan selamat istirahat semuanya. Nanti saya bakalan kirimin materinya bagi yang minta nanti. Okay, have a great night and see you next week. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Have a nice day, Kara. Dadah. Dah, Miss Ara. Cikgu.